Oke, mari kita langsung masuk ke sebuah permainan catur geopolitik yang sangat beresiko tinggi. Ini sedang terjadi sekarang di salah satu jalur perairan paling vital di planet ini, di mana ekonomi global benar-benar jadi taruhannya. Kita mulai dari situasi yang terus terang sangat membingungkan. Menurut sumber kami, Selat Hormuz, urat nadi energi dunia, sekarang ini beroperasi di bawah aturan main baru. Aturan tak tertulis yang dibuat oleh Iran. Jadi, lupakan soal kebebasan navigasi seperti yang kita kenal. Ini babak yang benar-benar baru. Nah, pertanyaannya kan jadi begini, kalau nggak dibuka sepenuhnya, tapi juga nggak ditutup, ini statusnya apa sebetulnya? Dan ini bukan kebetulan ya, ini adalah sebuah zona abu-abu yang sengaja diciptakan Iran sebagai alat kebijakan luar negeri mereka. Jawabannya, menurut sumber yang kita dalami, ada di sebuah strategi rahasia. Namanya pun spesifik, sebuah doktrin yang intinya mengubah perairan internasional menjadi arena kekuasaan mereka. Namanya adalah koridor aman, tapi anggap saja ini semacam filter laut. Coba bayangkan, ada gerbang tol raksasa di tengah laut yang bukan cuma minta bayaran, tapi juga aktif memilah kamu teman, kamu lawan. Secara hukum internasional, jelas ini ilegal. Tapi di lapangan, ya inilah realitanya. Kontrol de facto. Oke, sekarang kita lihat gimana cara kerja filter ini di lapangan. Karena ini bukan cuma teori loh, ini adalah sebuah mekanisme operasional yang dijalankan dengan presisi militer dan ekonomi yang sangat terukur. Coba Anda perhatikan, kontrasnya ini luar biasa tajam. Ini real politik paling murni. Di satu sisi, Iran kasih semacam jalur VIP buat negara-negara yang mereka anggap sekutu strategis. Mereka menciptakan sebuah klub eksklusif di perairan internasional. Jadi untuk negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan bahkan Indonesia disebut di sini, mereka dapat jalur hijau, perjalanan mereka relatif aman. Tapi jangan salah, ini bukan soal persahabatan biasa. Ini adalah kalkulasi dingin untuk membangun blok aliansi ekonomi dan militer yang secara efektif menantang hegemoni Barat. Nah, tapi buat yang nggak masuk daftar teman, filter ini berubah jadi alat pemeras yang sangat nyata. Disinilah strategi ini benar-benar menunjukkan taringnya. Kapal-kapal dari Barat itu kabarnya dihadapkan dengan tagihan $2 juta sekali lewat. Dan angka ini bukan asal sebut ya. Ini sudah dihitung untuk menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Semacam upeti di zaman modern, di abad ke-21. Ya kan? Langsung kepikiran. Terus gimana kalau mereka nggak mau bayar? Apa ada pilihan lain? Pilihannya bukan cari jalan memutar. Pilihannya cuma satu, konfrontasi langsung dengan kekuatan militer Iran. Pesannya sangat jelas, bayar kami atau hadapi kekuatan kami. Ini adalah perpaduan sempurna antara pemerasan ekonomi dan ancaman militer yang jujur saja sangat kredibel. Dan ini bukan gertak sambal. Ancaman militernya itu berlapis-lapis. Pertama, ada ranjau pintar yang bisa diaktifkan dari jauh. Ini menciptakan ketegangan psikologis terus-menerus. Kedua, taktik keroyokan dari kapal-kapal cepat IRGC yang agresif tujuannya untuk intimidasi. Dan di atas itu semua, selalu ada bayang-bayang serangan drone yang mematikan. Ancaman asimetris yang sangat sulit ditangkal. Oke, sekarang mari kita tarik gambarnya lebih luas lagi. Karena apa yang terjadi di selat sempit ini, efek riaknya terasa ke seluruh penjuru dunia. Ini bukan lagi masalah regional. Jadi, poin utamanya adalah ini. Ini bukan lagi cuma soal uang transit. Ini soal menjadikan geografi sebagai senjata. Iran sedang melancarkan perang ekonomi, sebuah langkah yang jauh lebih efektif dan murah bagi mereka daripada perang konvensional. Dengan kontrol ini, pengaruh Iran jadi luar biasa besar. Mereka tinggal bikin sedikit gangguan saja, atau bahkan cuma menebar isu ketidakpastian, harga minyak dunia langsung goyang. Dan setiap kenaikan harga minyak, itu kan pukulan telak buat ekonomi Barat. Inflasi naik, konsumen tertekan. Ini adalah tekanan ekonomi yang ditargetkan dengan sangat presisi. Maka dari itu, sumber kami menyimpulkannya begini, ini adalah sistem yang dirancang untuk menyandera ekonomi dunia. Titik. Setiap barel minyak yang lewat Hormuz sekarang punya label harga politik yang ditentukan oleh Teheran. Artinya, ya kita semua, mau langsung atau tidak, sekarang ikut membayar pajak geopolitik kepada Iran. Nah, analisis ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir yang provokatif. Di mana sebetulnya batas antara strategi geopolitik yang cerdas dan tindakan pemerasan? Mungkin dalam permainan geopolitik modern ini, garis batas itu sudah tidak relevan lagi. Yang tersisa hanyalah hasil akhir dan siapa yang memegang kendali.